hari ini. Lapor pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan jajaran siap menerima pengarahan. Lanjutkan. Sampai dengan bulan Juli 2003 capaian penyerapan sebesar 132 miliar 900 rupiah. Jadi persentase sebesar 59,98%. Kemudian untuk TNP, target TNP tahun 2012 ulangi 2023 sebesar 12 miliar 660 juta rupiah yang sudah terrealisasi sampai dengan Januari dan sampai dengan Juli 2023 mendapatkan 19 miliar 169 juta. Jadi kurang lebih ada peningkatan sebesar menurut target 121,54%. Tidak semua pengadilan tindak pidana korupsi ini Pak mau menerima hasil perhitungan auditor kita. Bengkulu mau, Jawa Timur mau, Jakarta tidak mau. Jakarta ini masih membantu BPKP, meskipun angkanya dari kita. Tapi diformalkan oleh BPKP. Kan begitu. Terus kenapa? Ada hakim yang berpegang teguh pada penjelasan pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. RJ targetnya dalam 1 tahun adalah 5. Tapi sudah 3 Pak. Untuk pengambilan kredit yang tidak lanjut karena ada bekas-bekas yang tidak melakukan karena tidak dilanjuti dengan tahap 2 Terkait dengan APIN, kalau saya bilang terkait pengadaan barang jasa itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pertanggungjawaban keuangan itu, ya kan? Pertanggungjawaban keuangan negara. Ya. Di sana dibatasi 2 bulan. Ketika belum sampai 2 bulan, dugaan pidana belum muncul. Itu sifatnya masih bersifat administratif. Tetapi ketika ada kewajibannya itu sudah melebihi 2 bulan, dimungkinkan kalau unsurnya terpenuhi bisa tindak pidana. Sehingga saya mengklasifikasikan ketika labdu itu datang kejadiannya sudah melebihi 2 bulan, saya tidak libatkan APIN. Tetapi ketika belum 2 bulan itu kewajiban saya, karena diangkat pun tidak bisa. Dan ditambah dengan sarana yang baik seperti poliklinik dan perpustakaan Pak. Kemudian di tahun depan insya Allah kemarin sudah ada pembicaraan dengan pihak pemerintah bagaimana Pak akan dibangun di sini. Maaf, saya sampaikan itu. Jadi bagian itu saya Pak, karena beruntung. Yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa dan kalau kita biasa hukum. Ini berangkat dari tanpa satu. Kemarin kalau Anda ikut upacara HPA, inspektornya Pak Presiden memuji sedemikian tingginya pada kita, mengapresiasi kita, hasil survei lembaga survei, posisi kita ada di mana, yang dikatakan oleh Pak Presiden. Ada masuk lagu lagi Pak. Lagu itu intinya Pak meminta kejaksaan itu melakukan penanganan perkara dan tidak menggunakan perhitungan dari BPK maupun BPKP Pak. Jadi saya dengan Pak Kali kemarin sempat diskusi Pak, gimana nih Pak
sudah ditangani sejak lama sama kawan-kawan yang lama, sudah dikembalikan, temuan itu sudah dikembalikan, tapi LSM ini meminta agar kita melakukan penanganan dan tidak menggunakan perhitungan BPK atau BPKP. Mohon petunjuk Bapak. Terima kasih. Karena undang-undang memberi masyarakat tahun 94 tentang pelancongan itu pertanggungjawaban negara. Itu seperti apa? Bukan, di situ ada waktu 60 hari. Jadi undang-undang ini tidak sederajat dengan undang-undang lain, termasuk dengan undang-undang lain. Ketika BPK mengatakan ada kerugian, belum langsung serta-merta itu korupsi. Dia masih punya waktu 60. Ketika dia memenuhi 60, tidak pidana tidak ada. Tidak pidana tidak ada. Karena pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, itu 60 lagi kembali. Dulu nggak gitu ada, sekarang ada. Jadi jangan mengatakan bahwa korupsi itu terjadi, bahwa itu sudah apa perbuatannya poin, kan itu. Dengan adanya Undang-Undang 15, kompletis lapor waktu ini. Omor, pegawai Kejaksaan Negeri Moreni siap untuk kendaraan. Lanjutkan. Untuk perkara Pratut 342, untuk penuntutan 316, tahap UFC 213, RC mohon izin sekali Pak, masih kosong Pak tahun ini Pak. Beberapa perkara yang sudah kita agendakan, Polri juga lagi menggalakkan RC Pak, jadi mereka lebih banyak Pak RC-nya Pak, di level Polri sudah di RC-kan Pak. Sudah Pak, ada berapa kemarin yang perkara yang PTPN itu korbannya 500 juta gagal Pak. Karena dari korban tidak bisa memaafkan. Kedua, iya itu izin Pak. Lapor bikin masalah tugas dalam alam yang investasi. Laporan diterima, tugas tidak lanjutkan. Lanjutkan. Kami melaporkan bahwasanya Kejaksaan Negeri Purwomuli ini jumlah pegawainya adalah berjumlah 51 orang dan tenaga PPN dan security ada sekitar 23 orang. Jaksanya ada 22 orang termasuk Kajari dan staf tata usaha atau fungsional khususnya ada 29 orang. Kami di Kejaksaan Negeri Purwomuli ini hijrah dari kantor lama ke kantor baru tepatnya di bulan November 2022. Saya cukup berbangga, tolong dirawat dan diisi dengan berbagai prestasi yang muncul dari Kejaksaan Negeri Purwomuli. Tadi saya cukup senang ketika disampaikan Pak Kajari nomor 1 penanganan Picus. Penanganan Picus itu sekarang Kejaksaan itu tidak hanya membuktikan unsur kerugian keuangan negara, tapi juga unsur kerugian ekonomi negara. Dia menang KPK, tapi sejak KPK yang kita langsung berubah. Ketika KPK menawarkan pendekatan pemberantasan korupsi dengan OTT, itu sesuatu baru dianggap masyarakat itu ada pilihan baru, kita tunda. Tapi kita tetap konsisten, pelan-pelan kita mencoba kembali. Bidang bidung SPDP ada 310 perkara, diselesaikan 251, 81%, Pratut 251 perkara, selesai 232 perkara, 92%, penuntutan 230 perkara, diselesaikan 230 perkara, 100%, eksekusi 209 orang, diselesaikan 209 perkara, 100%, penanganan barang bukti dan barang rampasan 169 unit, selesai 114 unit, 67%, upaya hukum ada 13. Upacara HPA tahun ini di Berdipat Kemarin juga penghasilannya tidak lepas dari survei. Dari yang semula kita berada di luar 10 besar semua instansi pemerintah atau negara, sampai akhirnya kita bisa bulan Juli kemarin pelan-pelan naik, masyarakat percaya kepada kita sampai 81% Ada beberapa di antaranya itu Pak, itu
kan temuan LHP BPK atas gaji anggota dewan tahun 2000 periode 2004 sampai 2009. Nah, itu disuruh pengembalian Satu gaji di dewan yang kelebihan itu. ya kelebihan bayar. Gaji dewan kelebihan. Nah, Oke. sudah kami lakukan pemanggilan, itu yang datang banyak sudah meninggal dunia, Pak. Oke. Nah, bagaimana Pak solusi selanjutnya? Sedangkan ahli waris tadi mengaku tidak mampu gitu, Pak. Mekanisme kalau ini itu kan bukan di kita. Kalau usul penghapusan biar dia usul ke Menteri Keuangan langsung. Dari sekonnya ya, Pak. Iya, langsung. Kalau kita ini berhadapan dengan pihak ketiga, bukan berhadapan dengan negara kita. Kalau penghapusan kan harus Menteri Keuangan kan, nah, kita berhadapan dengan negara nanti, gitu kan? Kita berhadapan dengan pihak ketiga mewakili negara berhadapan itu. Nah, di mekanisme yang ada di dia seperti apa? Nah, apakah juga dasarnya sama dengan yang kita pakai sekarang ini kalau ada penghapusan? Nah, gitu. Bapak Kepala Tugas Angkatan dengan para sahabat, Bapak Wakil Kepala Tugas Angkatan di Sumatera Selatan, pada periode Januari sampai Juli 2003 di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ada 223 SPDP, 154 peratur, 161 penuntutan, dan eksekusi terpidana sebanyak 171, eksekusi barang bukti 120 unit, dan 2 restoratif justice. Bersifat alternatif, kalau tadi keliru karena tidak memungkinkan yang umum sudah diperintah undang-undang. Saya masih melihat banyak dakwaan yang dialternatifkan karena tidak paham. Disitulah memaknai kalimat Pak Jaksagung kalau jaksanya pintar. Bagaimana cara menghindar supaya tidak tabrakan dengan pasal 63 tadi. Anda sebenarnya tidak mudah sekali. Ketika saya masih di muda, merumuskan itu tidak serta-merta terbukti. Gagal di BN dan BT, tapi kita tidak menyerah. Berhasil di mahkamah. Hanya kita ingin mengkonkretkan penjelasan apa yang disebut dengan perekonomian negara di dalam Undang-Undang 31. Karena kalau baca itu di sana masih sangat abstrak.